Masih ada poinnya ya. Kita ambil poinnya. Ada Berarti poinnya. dari poin yang Anda katakan tadi, di surga Islam ngewe, artinya sama juga dengan di dunia ya kan, sama-sama ngewe. Sama-sama makan. Sebentar Bang. Beda lah, kalau nggak sama lah. itu Beda sebenarnya lah. Nggak sama lah di dunia. sesuatu yang tidak pernah Anda alami di bumi gitu loh. Jadi Iya, mana pernah betul, mana pernah orang Kristen ditusbol di dunia sama Tuhannya, hanya di surga nanti kalian ditusbol sama Tuhannya kan. Jadi memang apa yang belum pernah kalian alami di dunia kalian ngewe sama istri kalian, di surga kalian diewe Tuhan. Jadi memang betul sekali abang pinter, luar biasa. Jadi kalau kami umat Islam melakukan apa yang pernah kami nikmati, yaitu bersetubuh dengan suami-suami kami, dengan suami kami, dengan istri-istrinya yang laki-laki. Kalau orang Kristen itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi seluruh orang Kristen itu yang menyambutnya nanti adalah Yesus, karena suaminya adalah Yesus, istrinya. Sejak kapan? Inilah saya bicara kematian loh, pakai jas mana ada kaitannya dengan seks. Malahan Baal tadi dibawa-bawa loh, 2 jam sanggup. Ini lucu ini loh orang ini loh. Kenapa saya bilang Bang Baal itu sanggup 2 jam? Karena dia Islam. Dengar baik-baik ya. Orang Islam itu setiap harinya 5 kali sehari olahraga secara tanpa sadar, karena sholat itu sama mengolah raga juga, bukan hanya mengolah jiwa. Kalau Kristen itu udahlah makan babi, makan tikus, makanannya nggak sehat, malas-malasan. Mana bisa kalian itu? Ini bukan karena saya bicara tentang ini ya, makanya jangan kotor otaknya. Kita bicara dari sisi medis. Islam itu segala aturan yang diperintahkan Allah itu tujuannya menyehatkan tubuh, jiwa, dan psikologinya orang Islam. Salah satu bahkan menurut medis, contoh puasa dan sholat itu ternyata betul-betul mengistirahatkan jantung. Salah satunya pas sujud. Ketika kita sujud, detak jantung kita itu berhenti. Bayangkan ya, orang manusia yang jantungnya hidup setiap hari, kalau berhenti mati lah. Makanya nggak mungkin berhenti untuk istirahat. Makanya dia pelan-pelan waktu dia sujud. Nah, dengan begitu secara vitalitas dan secara medis, kecuali Bang Baal ini sering mabok,
mabok, makan babi, suka bersundal dengan perempuan-perempuan nggak bener kayak yang dilakukan oleh orang Kristen, misalkannya kan suka nonton bokep, misalkannya, baru mungkin dia impoten. Tapi kalau Bang Baal ini betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, kata Rasulullah ini laki-laki itu disunahkan belajar olahraga tuh, kalau zaman dulu tuh olahraganya dengan bermain pedang, sambil olahraga sambil bela diri tuh. Nah, secara fisik dia pasti kuat. Nah, makanan diperintahkan makanan halal dan toyib. Kalau secara medis orang itu makannya makanan halal, diambil dari hal yang memang diridhoi Allah, dan kemudian makanannya toyib, pastilah mereka kuat-kuat. Dan kita bicara kuat ini bukan hanya seksual sebenarnya, bro. Anda aja yang otaknya dari tadi mesum. Kita bicara secara jasmani. Nah, salah satu parameter kekuatan secara jasmani adalah dengan dia sanggup bangun subuh. Ya, namanya laki-laki kalau masih sanggup bangun subuh berarti itu psikologisnya, jiwanya, fisiknya sehat. Kalau orang Kristen jangankan bangun subuh, Dek. Begadang iya bangun subuh. Kalau Islam tuh enggak. Di Islam itu ketika mereka itu setelah sholat Isya, mereka habiskan waktunya itu berzikir kepada Allah. Bayangkan loh, mereka bergadang untuk berzikir dan berdakwah. Ada yang debat lintas agama. Jadi yang mereka bicarakan tuh tiap hari itu Allah, 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 Allah. Nah, kalau kalian kan otaknya mesum tapi nggak kuat. Kalau umat Islam ini sudahlah mereka kuat. Kok sampai masalah waktunya dibicarakan 2 jam, bilang kuat aja, jangan sampai bilang 2 jam sanggup gitu loh. Ya kenapa memangnya dengan 2 jam? 2 jam itu kan waktu, masalah waktu. Kan kalau misalnya intensitas parameter gitu loh, Uniripa. Kan kalau menyebutkan vitalitas itu kemampuannya kan ada waktu yang dibahas. Kenapa Anda lebih spesifik bahas waktu? Kan saya di sini poin yang kita bahas itu bukan waktunya, tapi kemampuan laki-laki Islam. Kenapa ya, kan Anda malah fokus ke waktu? Tahan lama udah, waktunya kan nggak harus tahu ya kan? Iya, ini secara psikologi itu. Loh. Ya, gini Bang, izin Bang ya. Aku minta maaf ya Bang. Mungkin itu menyakiti hati Anda karena mungkin Anda nggak sampai 2 detik. Maaf ya, maaf. Perkawinan anak domba gimana ini nih? Kita lagi bahas perkawinan anak domba, Bang. Bang, teman-teman tahu nggak secara psikologi? Aku belajar psikologi ya. Secara psikologi laki-laki itu akan sangat terganggu ketika bicara durasi dan bicara ukuran. Jadi kalau Bang Master Kala marah bicara durasi wajar. Kenapa? Ya mungkin dia tidak sampai 2 detik. Makanya dia terganggu dengan ucapan 2 jam. Karena kayak dia tuh kayak denger 2 jam tuh kayak sakit hati banget gitu. Gak mungkin. Karena aku gak sanggup. Kan gitu. Jadi aku maklum kalau ada laki-laki yang terganggu ketika aku bahas masalah durasi dan ukuran. Sampai Anda tahu durasinya 2 jam, nanti dia penasaran loh. Ini Uniripa tahu. Loh, kenapa istrinya Bang Baal harus marah? Kan saya bilang bisa jadi laki-laki Islam. Saya kan bukan contohnya Bang Baal bahkan Pak Angon juga, Bang Dagin juga kan orang Islam, bukan cuma Bang Baal. Seluruh laki-laki Islam bisa jadi itu mereka tuh pasti sanggup 2 jam. Beda dengan Kristen 2 detik. Kalau sama istrinya cuma kenapa setengah itu jam, Anda bilang 2 jam? Loh, kenapa Anda lebih tahu daripada Bang Baal? Ya kenapa Anda yang lebih tahu? Kalau saya menduga, kalau Anda saya bikinkan misalnya. Bang, gini Bang, kita fokusnya ke kawin anak domba, bukan ke hubungan seksual. Kayaknya mengganggu Anda sekali ya bicara tentang durasi ya. Kenapa Anda marah dengan durasinya orang Islam kalau 2 jam gitu? Anda cuma bisa 2 detik. Astagfirullah Bang, maaf aku nggak bermaksud untuk nyinggung. Baal mendengar Anda berbicara sekarang itu. Kalau istri Bang Baal marah kan nggak ada urusannya dengan Anda. Emang istri Bang Baal itu adiknya Anda, bukan kan? Kenapa Anda kok sok-sok mewakili hatinya istri manusia? Pengalian isu ini dia. Iya, kenapa Anda kayak bahasnya tuh cuma durasi dari tadi gitu loh. Kayak Anda, saya sudah bilang memang betul laki-laki itu akan terganggu ketika bicara durasi dan ukuran, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang seperti Bang Master Kalam ini adalah orang-orang yang sanggupnya mungkin cuma 2 detik, lalu kemudian mendengarkan 2 jam tuh kayak nggak mungkin si Baal bisa. Aku aja cuma 2 detik. Maaf ya Bang, kita hentikan bicara itu ya Bang ya. Aku nggak mau membandingkan Bang. Aku tahu hati kamu tersakiti. Kasih tahu anakku 4 gitu. Pangan anaknya 4, coba bayangkan. Pangan anaknya 4 tuh. Ya. Jadi gitu, enggak, kita maklumi lah Bang Master Kalam ini tersakiti hatinya kalau bicara durasi karena dia laki-laki. Aku udah bilang berkali-kali, ada laki-laki yang marah murka kalau bicara durasi karena dia cuma sanggupnya 2 detik. Itu wajar, ya maaf. Karena dia makan babi, ya. Salah satu yang menjadi asbab secara vitalitas dalam dunia medis, makanya baca artikel. Aku kan suka baca artikel, ya. Laki-laki seperti Bang Master Kalam ini mustahil bisa menjadi laki-laki berkualitas di dunia. Kenapa? Dia Kristen. Selagi laki-laki itu menjadi Kristen, dia akan sulit menjadi laki-laki berkualitas. Kenapa? Faktor makanan. Laki-laki Kristen itu makan babi, makan makanan yang haram, makan makanan yang kotor. Otomatis secara mental, fisik, psikologi itu mereka nggak sehat. Kedua, jorok.
Laki-laki Kristen itu jorok-jorok, nggak diajarin cebok, nggak bersunat juga, maka itu jorok banget dan banyak penyakitnya. Nah yang ketiga, jiwa mereka tuh nggak sehat. Kenapa? Karena Tuhannya udah 3 aja, mereka masih juga nggak bahagia. Makanya mereka tuh nggak bahagia. Jadi wajar lah Bang Master Kalam ini terganggu dengan pembahasan kita. Maka supaya saya tidak mengganggu Bang Master Kalam lagi, saya hentikan bicara itu ya. Kita ganti tema. Nah selanjutnya ya, teman-teman perhatikan ya. Ada orang-orang Kristen selalu marah kalau kita bicara tentang kenikmatan di surga, salah satunya adalah hubungan seksual. Kenapa mereka marah dan mereka tuh kayak terganggu dengan itu? Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Di surganya teman-teman Kristen kita, itu mereka tidak kawin dengan istri dan suaminya. Karena apa? Di dunia mereka tidak boleh diceraikan, tapi di surga mereka diceraikan Tuhan, karena nanti yang menjadi suaminya adalah Tuhannya sendiri. Makanya mungkin ini menjadi asbab secara psikologi mereka tuh terganggu dengan kenikmatan kita di surga. Makanya mereka tuh bahasnya itu terus. Surganya bidadari, ada seksual, surga bidadari ada. Ya kan aku udah bilang berkali-kali, kalau ada orang yang bicarain tetangganya terus, kau beli mobil ya, kau beli mobil ya, itu iri dengan mobilnya. Ah, kau beli mobil, kau beli mobil. Ah, itu iri. Panas dalam lihat orang beli mobil. Nah, Bang Master Kalam dan teman-teman Kristen lainnya itu sebenarnya tuh bukan, ya, kita maklumin aja. Mereka tuh sebenarnya nggak mampu mengatakan kami iri loh sama kalian. Nggak mungkin mereka gitu jujur. Tapi mereka mengungkapkan keiriannya dengan di surga kalian ada bidadari. Sebenarnya mereka tuh sedih karena nanti yang dikawinin itu adalah anak domba aja, dan korban kawinnya itu mereka. Mereka tuh nggak bisa ngawinin istrinya di surga karena duburnya yang dikawinin, karena mereka nggak punya lubang lain selain lubang dubur gitu. Dan mereka itu adalah pengantinnya Yesus. Nah itu dalilnya Wahyu pasal 19 nih ya, aku tunjukin 9, aku bacakan ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Bentar dulu, katanya lagi kepadaku, perkataan ini ada sebentar dulu. Kenapa kalau baca kitabnya tuh kita dipotong-potong kayak jijik ya dengar kitabnya loh. Enggak, maksud saya mau menerangkan sedikit. Ini kalau aku lagi bernarasi tadi Anda potong, wajar Anda geli. Oh ya, enggak gini Bang, kalau saya bernarasi tentang perjamuan kawin kok. Iya, nggak, kalau gini loh Ustadz Arif, kalau dia potong saya ketika saya sedang bernarasi tadi, dia marah, wajar kan, dia kesal dengan narasi saya. Tapi ketika saya baca kitabnya dia potong, kok jijik gitu sama kitabnya? Apakah sememalukan itu kitab Anda bagi Anda sampai Anda potong saya pas membaca saja loh? Oke lah kalau gitu ya, supaya saya tidak terganggu membaca, saya bacakan menggunakan nadom ya, nadom atau irama ya. Oke, saya bacakan pakai nadom dangdut boleh ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, perjamuan kawin anak domba, perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataannya benar loh. Perkataan ini adalah benar. Berarti ini beneran, bukan bohong-bohongan, bukan perumpamaan. Ini beneran. Perkataan-perkataan dari Allah tuh. Berarti ini perkataan benar. Perkataan benar, ini bukan perkataan perumpamaan ataupun perkataan omong-omong, tapi ini beneran. Gitu. Jadi nanti kalau Bang Dagi nggak diundang ke perkawinan mereka, ada poinnya ya, kita kalau diskusi ada poinnya ya, kita ambil poinnya. Ada. Berarti dari poin yang Anda katakan tadi, di surga Islam ngewe, artinya sama juga dengan di dunia ya kan, sama-sama ngewe, sama-sama makan. Sebentar Bang. Terus beda lah, nggak sama lah. Beda lah. Dijanjikan sama lah di dunia. Sesuatu yang tidak pernah Anda alami di bumi gitu loh. Jadi iya, mana pernah betul, mana pernah orang Kristen ditusbol di dunia sama Tuhannya, hanya di surga nanti kalian ditusbol sama Tuhannya kan. Jadi memang apa yang belum pernah kalian alami di dunia kalian ngewe sama istri kalian, di surga kalian diewe Tuhan. Jadi memang satu sekali
Ya abang pinter luar biasa. Jadi kalau kami umat Islam melakukan apa yang pernah kami nikmati, yaitu bersetubuh dengan suami-suami kami, dengan suami kami, dengan istri-istrinya yang laki-laki. Kalau orang Kristen itu melakukan apa yang tidak pernah mereka alami. Kalau di dunia mereka mentusbol istrinya, di surga mereka ditusbol Tuhan. Nggak pernah kan Anda lakukan itu, dan Anda nggak ngewek lagi di surga nanti, karena burung Anda nggak berfungsi dan tidak berguna. Karena yang berguna itu lubang dubur Anda, karena nanti yang berfungsi itu sepertinya punya Tuhan aja, punya anak domba. Jadi memang betul. Konklusi hari ini, tepuk tangan dulu. Anda yang bilang tadi, Lipe ini orangnya pinter loh. Saya pikir Lipe ini orangnya pinter, tapi rupanya dia kurang mengerti tentang Dasar data itu. Anda yang bilang tadi kalau Kristen nanti merasakan apa yang tidak pernah dirasakan di dunia. Sejak kapan ada orang manusia ditusbol Tuhan di dunia? Nggak ada, Pak. Itu hanya di surga Anda nanti. Kalau masih Jadi masalah kalau orang tusbol Islam kan sama aja tuh Ripa, ya. enggak lah, Sama aja. beda lah. Emang Anda pernah ditusbol Tuhan di dunia? Udah pernah kali Nggak dia pernah. Tusbolan itu sama aja. Kalau ya kan? ditusbol Edis mungkin Sofiatul pernah, tapi kalau ditusbol Itu jangan fitnah. Ini kebiasaan teman-teman Islam. Kita mau fitnah orang. loh, Ya kan? kan Bapak ini bilang Tapi tadi, coba sebenarnya, Ustaz Arif salah nggak? sebenarnya, kalau Ustaz saya Arif boleh salah nggak, bilang, Ustaz Arif? Anda sudah mengalaminya, baru Anda bisa Iya, bentar mengatakan. dulu. Ustaz Arif, dengan Ustaz Arif ini sama Bang Daging, aku minta tolong lah. Kalau aku salah, tolong. Kan kalian ini Islam nih, nggak mungkin kalian membiarkan saudara kalian salah. Mengatakan 2 jam dengan Baal. Itu dengan kata lain Anda bernarasi. Dibahas kalau Anda lagi 2 jam. Diulang lagi sih. Iya. Ulang lagi. Aduh, berarti Iya, ini mengatakan 2 jam. Master Color ini selain lemah iman juga lemah syahwat ini. Waduh. Aduh kau Gini. bahas Bang lagi. Master Color, dengar baik-baik ya Bang Master Color. Kan saya bilang bisa jadi. Kalau bisa jadi itu bukan karena saya mengalaminya dengan Bang Baal. Bukan Bang. Tapi bisa jadi ya. Maksudnya apa? Itu kemungkinan secara analisa sebagai perempuan muslimah menganalisa laki-laki muslimah. Karena saya pernah menikah dengan laki-laki muslim. Nah, kalau saya pernah menikah dengan Dia laki-laki, sanggup kalau 2 jam, bukan bisa jadi. Karena saya pernah- Anda putar ulang pun jawabannya seperti itu loh. loh, kenapa gitu bentar ya? Baal, kamu jawab dong. Kamu pastikan itu nggak terjadi ya? Kenapa kita Bang, kita kan sudah konklusi. Kan konklusi kita adalah nanti Kristen mengalami apa yang tidak pernah dialami di dunia. Nanti umat Islam mengalami kenikmatan yang pernah diberikan di dunia, mereka ulangi lagi nanti kenikmatan itu, dan mereka menikmatinya semakin nikmat dan semakin luar biasa. Nah, betul, saya sudah bilang betul kenapa kita kan balik ke konklusi. Betul, di Islam itu nanti kami dikawini sama suami dan menikah dengan suami dan istri. Itu kan hal yang biasa. Tapi di Kristen itu luar biasa. Apa yang tidak pernah mereka lakukan dan mereka rasakan di dunia, itu mereka alami. Apa itu? Ditusbol Tuhan. Karena nanti kan Bang Master Color yang bilang tadi, kalau kalian dijanjikan apa yang nggak pernah dialami di dunia. Mana pernah manusia mengalami ditusbol Tuhan di dunia? Hanya di surga Kristen lah nanti. Kita dikawini sama Tuhan. siapkan muridmu, Master Kalam. Makanya Bang Master Kalam ini bilang alat vitalnya tidak berguna lagi. Bisa tusbol terus ya kan? Lo yang bicara tusbol Anda, berarti Anda yang pengen ditusbol Bang Baal sebenarnya. Ini Ada- ini dari tadi kan berbicara tentang tusbolan Baal ya Bang sampai Baal, 2 hati-hati jam. ya. Bang Baal hati-hati ya Bang Baal, Oh, jangan di situ. hati-hati. Kalau di DM nanti Bang Baal Aduh. jangan balas ya, soalnya Ingat nih Reinhard teman-teman ya, Sinaga- Uni Ripa tahu berapa durasinya Baal ya. Oke, Oh, lanjut bukan lanjut. tahu, saya menganalisa karena saya pembaca literatur. Literatur yang saya baca itu adalah literatur medis, literatur agama, dan literatur psikologi. Jadi saya mempelajari itu, Pak. Nah, karena saya sering baca Halo Sehat, Halo Dok gitu ya. Dan saya sering membaca konteks vitalitas karena saya sedang mencari jawaban itu Yesus itu termasuk berfungsi nggak alat vitalnya. Memang itu menjadi pertanyaan bagi saya karena gini, Pak. Saya khawatir nanti Yesus datang ke dunia terus menjamah dada saya. Saya takut saya paksa nanti saya gerogoti dia, ternyata alat vitalnya nggak berfungsi, saya kecewa. Ya sebagai seorang manusia normal, ketemu Tuhan ganteng ya minimal gratis ya kan, nggak apa-apa lah dikokop dulu. Jadi saya pelajari dulu nih Yesus ini termasuk yang gimana. Lah
Kenapa Anda Anda nggak membahas sadar tentang bahaya apa yang Anda bicarakan dari tadi? Gini loh. loh, makanya Sama istrinya dia makanya sambut cuma setengah jam dan Anda bilang 2 jam. Istrinya perasaannya gimana coba? Jadi berat kan? Bang Baal nggak? Anda pernah jadi istri Bang Baal? Masalah itu nanti sama Iya. setengah jam terus Anda bilang durasinya 2 jam. Gimana kira-kira? Bahaya nggak? Pinter banget. Iya, Itu pernah loh, jadi istri bahaya Bang itu Baal nih nggak? Pak. Anda minta maaf Gini, dulu Pak. lah sama istrinya Baal, baru kita lanjut. Wah, kenapa sah? Justru itu pujian istrinya Baal bangga dong. Suaminya dianggap perkasa sama wanita lain, berarti dia bangga. Hebat dong. Bini Anda yang malu kalau Anda punya bini. Kenapa? Ketahuan Anda cuma 0,1 2 detik. 2 detik. Bahaya Istrinya Bang itu. Baal, istrinya Bang Baal itu adalah orang yang sangat bangga dengan Bang Baal. Kenapa? Wah, laki gue dong Islam sejati, makanannya halalan toyib. Oh, perkasa. Anda jangan diri Anda dengan Tuhan Anda insecure, nggak sanggupnya cuma 2 detik, bahkan Tuhan Anda nggak Nih, sanggup sama bahas sekali. yang 2 detik dulu. Mungkin dia pengakuan itu. Pastikan dulu 2 detik yang dia lakukan, rasakan. Jangan Pak, kasihan istrinya lagi nonton. Itu kan tadi yang dia bilang istri Bang Baal, sebenarnya yang nelfon itu istri dia tadi tuh. Istrinya yang nelfon tadi tuh, kurang ajar kau bongkar aib kau sendiri ya. Udah tahu kau cuma 2 detik kau pula. Memalukan diri kami. Jangan kau permulukan diri kau dan diri Jangan aku kau katanya. buka aib ini. Kau buka aibmu ya katanya. Ketahuan kita. Makanya aku cekot dildo kemarin. Nah, kebetulan dildo yang aku cekot ada gambarnya Yesus, aman. Jadi kita bersundal sambil spiritual katanya. Gitu. Jadi istrinya si Master Color ini teman-teman, dia karena saking malunya di DM lakinya. Tapi karena Bang Master Color ini nggak mau mengakui istrinya yang malu, dia bilang istri Bang Baal. Bukan, enggak ini aku enggak. Wah, Aduh, Mas kenapa sih, Allah. Bang? Kenapa sih kita kalau bahas itu Bang Baal, Bang Master Color tuh kayak ngebahas sesuatu yang Bang Color lakukan sendiri. Nih aku nggak bilang aku pakai dildo. Di Islam nggak boleh Bang. Maaf ya Bang, kami kan Islam ya Bang ya. Di Islam jangankan pakai dildo Bang. Mohon maaf Bang ya. Bermasturbasi aja tidak disucikan Allah loh Bang. Maaf ya Bang ya. Nih aku cuma ngasih tahu, bisa jadi kan patung Yesus kan dijual COD di Shopee, di Tokopedia tuh banyak ya kan. Harganya 30.000 ada. Ya kan? Bisa dijadikan mainan anak kecil. Nah, ternyata bukan cuman mainan anak kecil lagi patung Yesus, sekarang mainan janda-janda juga ada patung Yesus. Nih. Aku nggak bohong ya, mohon maaf nih, aku nggak bisa liatin seluruhnya ya, cuman mungkin aku cuman sepil sedikit aja ya. Aku nggak bisa nih liatin semuanya. Makanya aku bilang, waktu di Shopee teman-teman kita Kristen itu kalau beli patung Yesus itu mereka tuh bisa anaknya bisa dimainkan lah ya. Nah sekarang ini ada patung Yesus yang bisa jadi mainan para janda. Aku minta maaf, ini bukan aku ya, aku cuma dikasih tahu Kores waktu itu. Aku juga kaget, shock. Astagfirullah, untung aku Islam ya nih tuh ya, tuh maaf ya, maaf. Aku nggak bohong ya, tuh ada ya. Nih, ini gambarnya, gambar kepalanya aja, kita lihat gambar ini aja ya, gambar orangnya aja ya. Nih tuh lihat tuh lihat tuh, judulnya apa tuh ya, tuh di bawah tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, bertuberat ya Allah, menginjili Oten soalnya penuh dengan kevulgaran dan kepornoan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Hamba kuat iman sih ya Allah menanggapi hal ini, tapi kasihan teman-teman hamba yang menonton nggak aman, yang perempuan Kristen langsung cekot ya Allah, ampun. Aduh, aku tuh nggak enak sama teman-teman Kristen yang perempuan langsung cekot mereka, jangan dong ya. Tapi bener ya, aku pernah baca literasi. Ada salah satu penjual. Aku kan saking Iya, Uti, Anto tuh ngajarin loh ini. Ternyata ada loh. Anto ngajarin gimana sih dosa lah Anto, Uti. Enggak. Ya Allah, ampuni aku lah. Aku nggak ngajarin. Turunin Uti Pak, Kang. Dia lagi promosi nasi. Bukan. Promosi dia. Aku tuh bukan. Aku tuh ngasih tahu, dan aku tuh ngasih tahu bahwa ternyata di Kristen itu ya, bahkan luka Yesus itu aja diperumpamakan seperti vagina, seperti maaf. Nih aku kalau bicara tuh selalu pakai data, soalnya aku takut ditangkap polisi nanti ya, dikira penistaan agama. Makanya kita diskusi ini memang harus hati-hati nih. Kita lihat nih ya. Mohon maaf nih ya, aku tuh tidak bermaksud untuk merendahkan agama Kristen, tapi mereka udah merendahkan sendiri agama mereka. Jadi aku nggak perlu bantuin mereka merendahkan lagi. Astagfirullahaladzim. Nih ya, aku tunjukin ya teman-teman ya. Gini nih aku lihat nih ya. Ini aku ini kasih data loh ya. Ini kasih data buat teman-teman semua. Ini aku kasih jurnal ilmiah boleh ya. Tadi itu situs online ya.
Kalian klik aja di Google dildo Yesus, kalian klik nanti ketemu. Nah nih, ini jadi memang betul identiknya dengan alat vital agama Kristen ini bukan karena kita ini bilang ya nih ya, maaf nih. Ini sebuah jurnal ya. Ini judulnya Jurnal Science Museum AC UK Translate Google ya. Jadi ini sebuah jurnal museum Inggris kalau nggak salah ya, UK ya, United Kingdom ya. Nah di sini jurnalnya itu ditulis sama beberapa orang nih ya. Ini ditulis sama Joanna Polik, Emily Poor, Sophie Sexton dan Sarah Stradal. Dan ternyata di sini coba kalian bayangin saudara-saudaraku, ini lambung Yesus yang luka ini digambarkan seperti apa. Kalian klik di sini kata control find ya. Kalau kalian capek cari ya, control find. Benar nih. Ditombaknya sama Master Kalam nih. Waduh, Ujang. Kok bisa kayak gitu ya? Ujang. Tombaknya sama Master Kalam kayaknya. Lagi bang, lagi. Ujang. Ya, Kalau mau live, ini kan pakai akun biasa kamu. Di pengaturan bahasa itu pakai bahasa Hindi gitu aja, jangan Indonesia. Karena ada pengaturan di situ, Jang, di TikTokmu itu pakai bahasa luar lah, bahasa Hindi gitu kayak. Biar nggak terdeteksi oleh TikTok Indonesia, Jang. Waduh, Paham memang ya. Kalau bahas kekristenan ini kenapa kita selalu ditolak TikTok ya? Karena memang parah, iya. Nih, coba ya, ini ya klik di sini Benet. FAGI, coba ya FAGI NA. Oke lah, Coba. saya pamit dulu ya teman-temannya. Kayaknya ini Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini loh, Nggak mau menerima kebenaran. ini loh, nih, coba nih. Dan Iya, ini karma, kebenaran loh. iya, sebelumnya telah membahas signifikansi vagina dari luka Kristus tuh. Luka Kristus itu diumpamakan seperti vagina. Nih Bang Kalam, Bang Kolor, dari luka Kristus itu memang disamakan, bahkan dibuatkan ininya gambarnya secara spesifik, seperti alat vital perempuan gitu, lukanya Yesus itu gitu Bang. Ngeri sih Bang. Aku bahas Kristen ini memang takut teman-teman, takut anak-anak kecil nonton, tapi mau gimana, masalahnya ini kenyataannya begitu gitu ya, datanya begitu. Itu jurnal ilmiah yang memang di abad 9, 10, 11, 12 itu kan Protesan itu kan membesar di Jerman dan Eropa tuh. Nah terus ternyata teman-teman ya, ketika ketika kita belajar sejarahnya orang-orang Kristen Protestan di Jerman dan di Eropa, ternyata mereka itu dulu menganggap luka Yesus itu mirip seperti alat vital mereka. Makanya ada darahnya, ada Saya lendirnya. mau minta maaf sama Bahal. Gara-gara Gitu ya. diskusi mungkin nanti dia bermasalah dengan istrinya kan. Gara-gara Udah ungkapan Bapak, itu ini salah aja. saya juga sih. Gini Bang Master Kolor, Ya. selesaikan dulu urusan sama Saya istrinya. Gini Bang, makanya jangan makan B2 lagi Bang, biar Abang bisa memuaskan istri Abang. Barusan Abang disuruh turun sama istri kan. Ayo kau turun Kalam, kau mempermalukan diri kau cuma bisa 2 detik, kau nenek pula kau bas-basi Baal katanya. Yang marah itu istri Abang sebenarnya, bukannya istri Bang Baal. Bang Baal tuh malah seneng istrinya gitu loh ya. Gitulah ya Bang Master Kalam ya. Mohon maaf kalau aku menyinggung kepriaan Anda ya. Aku tidak bermaksud begitu, cuman aku jujur aja bahas Bible itu memang kita ada kaitan dengan durasi dan ukuran. Karena ukuran aja ada dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20. Masalah durasi ada tuh kisah Onan. Nah, kalau kisah tembak luar tembak dalam itu ada kisah Onan. Kalau kisah tentang ukuran ada Yeskiel 23 20. Ya, ada itu datanya. Kalau tentang yang lain tuh juga ada. Kalian mau lihat sendiri silahkan ya, kalian banyak. Itu karena memang Kristen identik dengan hubungan seksual ya, karena Tuhannya menjamah gitu. Cabul ya. Kalau dalam bahasa kasarnya cabul memang, tapi dalam bahasa teologinya adalah itu bentuk kerohanian yang birahi rohani gitu, birahi rohani sebenarnya itu Bang Dagin. Kalau bahasa kasarnya cabul memang, tapi kalau dalam bahasa Kristennya itu birahi rohani ya, gitu, birahi rohani. Pantesan ya, Bible itu di banned ya di Amerika ya. Dan Iya, musik porno karena kan. vulgar. Aku pakai filter lah. Iya, vulgar. Karena vulgar. Gitu. Ini itu kalau yang katanya ada berusaha isu ini di
Yahudi kalau dia ngedarin katanya Kristen itu kena sanksi hukum, benar itu nih? Ngedarin apa? Agama Kristen Heeh. gitu yang ngajak-ngajak itu katanya sekarang ini kena Oh, sanksi di hukum. Yerusalem bukan cuma di sanksi hukum, dari dulu kan diludahin, bukan cuma sanksi hukum lagi. Kemarin ada orang Bali, Hindu Bali cerita kurang ajar ya mereka, si apa misionarisnya bilang-bilang Tuhannya Sang Hyang Widi. Wah, aku bilang, wah bukan cuma orang Hindu aja dong korban, kita mah Tuhan kita juga diambil-ambil sama mereka gitu. Kayak mereka tuh nggak percaya diri sama Tuhannya Yesus, ya Yesus aja gitu, jangan bilang Sang Hyang Widi, jangan bilang Allah, kan gitu ya. Tapi memang teman-teman kita Kristen ini suka cari masalah gitu loh. Tapi terus setelah mereka bikin masalah, mereka bilang kamilah yang menyelesaikan masalah, sama kayak dulu kan waktu kolonialisme, waktu penjajahan, perang salib segala macam, mereka bilang tuh, oh itu Pak, oknum ini kita sudah katanya. beralih topik ya. Oke, kita beralih Iya, topik. benar topik. Jadi mereka bilang tuh itu oknum katanya, padahal kelakuan mereka yang kurang ajar, terus mereka yang merusak peradaban, terus mereka bilang bahwa Tuhan mereka yang membawa damai, padahal Tuhannya sendiri bilang aku datang tidak membawa damai. Nah, bahkan ya gara-gara Yesus datang di Yerusalem sampai detik ini kan Yerusalem berantakan tuh. Coba ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah sampai sekarang damai, aman, Mekah sama Madinah kan keren. Artinya tuh kayak Nabi kita tuh nggak perlu jadi Tuhan untuk mendamaikan Mekah dan Madinah sampai ke seluruh pelosok negeri, tapi Tuhan yang orang Kristen ini udah turun ke dunia, udah mati, udah miskin, udah nggak minta, masih aja Yerusalem kampung halamannya berantakan gitu loh. Jadi Muhammad meninggoy kan ada pembunuhan itu. Kok Anda bilang damai sih? Setelah dia Nah, siapa meninggoy yang- kan ada pembunuhan antara sesama Islam. yang sama seperti di Indonesia kan juga pernah penjajahan. Jadi perdamaian itu terjadi karena ada Enggak, peperangan. kok sama Anda samakan sih? Tadi Anda bilang Muhammad Gini loh, membawa sampai detik kedamaian. ini. Tapi nyatanya Iya. setelah dia meninggoy, Ya perang melawan orang-orang itu biadab ya antara lah. sesama Islam sendiri langsung bumbun-bun kan? Ya siapa coba? Yang saling bunuh siapa? Oke. Sebentar, saya ambilkan datanya ya. ambil datanya. Saya berdasarkan data loh. Ya nggak apa-apa. Kalau kita ini bicara kasus itu kita harus tahu kronologis dan implikasinya. Yang saya bilang itu ada sampai detik ini kampung halaman Tuhan kalian itu berantakan gara-gara Tuhan kalian lahir di situ. Ingat ya, gara-gara Tuhan kalian lahir di situ. Dengar baik-baik ya. Jadi sebab perang itu kenapa? Gara-gara Tuhan kalian lahir di situ. Makanya perang salib lah. Apakah orang berperang gara-gara Nabi Muhammad lahir di situ? Tidak. Justru waktu Nabi Muhammad lahir di situ tuh Mekah tuh damai. Tapi ketika ada orang-orang jahat ingin menghentikan kedamaian yang dibawa Nabi Muhammad tuh kan orang marah tuh, maka akhirnya mereka melakukan kejahatan yang diperangi sama umat Islam. Itu memang begitu seperti negara Indonesia. Emang kau pikir kau bisa main TikTok tanpa ada penyerangan yang dilakukan para pahlawan kita? Karena kedamaian itu terkadang diambil dengan cara berperang dulu. Nah, tapi kalau di Yerusalem itu kan gara-gara Tuhan kau nih, kan Tuhan kau bilang gini nih, akan kuberikan tanah ini kepada orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu ngerasa ini punyaku, diambil, dirampok gara-gara Tuhan kau itu. Kalau Allah bilang bahwa nanti akan ada, bahkan Rasulullah sudah bilang tuh akan ada fitnah. Karena fitnah bertengkarnya bukan karena memang Tuhannya memang bikin nggak damai di situ gitu. Beda konteks peperangan di Islam di Kristen beda. Daripada nggak usah banyak bacot, tunjukkannya aja satu mujizat dari Islam. Nggak Aku beda jawab ya. lagi ini. Nggak apa-apa aku jawab. Erik, tapi kalau aku jawab kau diam ya. tunjukkan ya. Ya, tapi kau Saya diam bisa ya. buktikan. Ya, tunggu dulu. Kayak Hari mana Minggu aku mau kemarin jawab saya kau tunjukkan. aja. Udah di bawah aku jelasin, kau di bawah. Bang, turunin dia dulu biar aku jawab karena dia ganggu aku jawab. Nih, Erik, untuk apa Tuhan kau bisa menghidupkan orang mati, Erik? Untuk apa Tuhan kau bisa menurunkan roti dari langit? Untuk apa Tuhan kau menghardik badai? Untuk apa sementara ketika dia ditangkap Hansip Romawi, dia muridnya kabur? Mujizat yang dilakukan Tuhan kau tuh jangankan untuk peradaban dan alam semesta, untuk dirinya sendiri nggak berguna. Buktinya dia bonyok. Kau dengarkan baik-baik. Nabi kami yang kau tolak mukjizatnya, bahkan kau lihat Nabi kami itu ketika beliau meninggal, agamanya tetap jalan, sahabatnya tetap solid, bahkan 100 orang mereka melawan 1000 orang tetap diikuti sama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Itu bukti secara naluriah, secara nalar kita bisa menilai berarti setiap sahabatnya Rasulullah itu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah. Ya kenapa? Ya karena mereka melihat Nabi kami bermukjizat dan melihat karakter Nabi kami nggak pernah bohong. Lah Tuhan kau udah capek-capek ngidupin Lazarus nggak ada gunanya buat peradaban. Lah Tuhan kau capek-capek ngidupin orang dari ini, muridnya aja nggak percaya. Buktinya ketika ditangkap Hansip Romawi kabur semuanya. Jadi aku lebih baik, bahkan kalau aku harus menyembah manusia, lebih baik aku menyembah Bang Baal daripada Yesus. Minimal Bang Baal berfungsi alat vitalnya, Yesus enggak. Kekuatan Iya juga secara sih. vitalitas aja enggak.
Iyalah. Nah, apalagi cari Tuhan. Dengar baik-baik, cari suami aja kita pikir-pikir, nih laki-laki kuat nggak sih, nih laki-laki ganteng nggak sih, miskin kaya nggak sih, apalagi kita nyembah Tuhan. Masa kita sembarangan nyembah Tuhan? Nah, Nabi Muhammad saja nggak pernah ngaku Tuhan, tidak pernah dituhankan orang Islam. Itu mampu mengislamkan Jazirah Arab, totalitas semuanya sampai detik ini loh. Lah, Tuhan kalian udah capek-capek lahir di Yerusalem, mending dia lahir di Batak. Kenapa Tuhan kalian nggak lahir di Medan kemarin itu? Toh yang paling banyak Kristen kan di Medan sama di Manado. Makanya heran aku loh, Tuhan kalian tak ngapain lahir di Yerusalem? Faktanya Yerusalem mayoritasnya Yahudi, kedua Islam, malah minoritas Kristen di situ. Makanya aku bilang, entah apalah Yesus nih lahir di Yerusalem, toh nggak ada juga yang bisa diselamatkan di situ orang Yahudi. Artinya gagal Tuhan kalian, capek-capek lahir di Yerusalem. Malah yang paling banyak Kristen di Eropa. Malah berhasil kerjaan Paulus daripada kerjaan Yesus. Kerjaan Paulus menginjili orang Yunani, rata-rata Kristen semua. Pak Yesus capek-capek lah di Yerusalem mengkristenkan orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi cuma 1 biji, 2 biji, 3 biji. Itu pun bijinya sebelah-sebelah. Kebayang nggak kalian itu betapa Yesus itu tidak berguna di hadapan Paulus? Dibandingkan Yesus sama Paulus, cemen Yesus. Paulus nggak perlu ngaku-ngaku Tuhan, cukup ngaku roh Tuhan ada dalam diriku. Aku bertemu Yesus. Diinjilinya orang Yunani jadi Kristen semua rata-rata. Roma, Galatia, Efesus, Vatikanus, Anus, Silipilus, Tikus, jadi Kristen semua. Yesus, aku hanya datang untuk domba-domba dari Bani Israel. Malah orang Yahudi jangankan menerima dia jadi Tuhan, jadi Mesias aja ditolak. Artinya secara kinerja pun bukan hanya alat vitalitas, Yesus ini dilihat dituduh nggak mampu sama Kristen. Secara kinerja pun dia gagal, dan Paulus lebih berhasil kinerjanya mengkristenkan orang di luar Yahudi. Orang di dalam Yahudi, Petrus itu diberi perintah menginjili orang Yahudi. Yakobus diberi perintah menginjili orang Yahudi, dibantu sama Yesus. Orang Yahudi nggak mau jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, menerima Yesus jadi Mesias aja mereka ogah. Capek-capek Yesus mati buat mereka, anak-anak domba tersesat dari kalangan Bani Israel ini. Gagal Yesus, muridnya pun gagal. Yang berhasil itu cuma Paulus menginjili orang Yunani. Kristen sekarang orang Yunani rata-rata. Maka berhaklah kalian menuhankan Paulus ketimbang Yesus. Kenapa? Karena Paulus adalah Bapa. Yesus berkata apa? Jangan memanggil Bapa siapapun di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu. Ternyata Paulus ngaku Bapa. Akulah Bapa karena Injil yang kuberitakan. Makanya aku bilang, kalian tuh salah identifikasi Tuhan. Yesus itu gagal kerjaannya. Dia kan menginjili orang Yahudi, gagal, nggak berhasil. Paulus berhasil kinerjanya. Artinya Paulus ini betul-betul serius nih, beneran nih, karena dia terbukti mampu menginjili orang di luar Yahudi menjadi Kristen. Makanya tepuk tangan buat Paulus. Aku jatuh curiga lama-lama nih. Ini kayaknya yang Tuhan Bapa ini sebenarnya kan gini ya, Tuhan Anak datang nggak berhasil, makanya pasti Bapaknya datang sebagai Tuhan juga. Tapi dia nggak mau ngaku sebagai Tuhan, karena Anak juga nggak boleh ngaku-ngaku Tuhan loh. Makanya aku bilang, ketika Tuhan Anak gagal, di backup sama Tuhan Bapa dong. Makanya aku curiga, jangan-jangan Paulus adalah Tuhan Bapa yang menjelma jadi daging, karena berhasil kerjaannya mengkristenkan Yunani. Sama seperti Petrus diberi tugas menjadi rasul untuk orang Yahudi, gagal karena orang Yahudi jangankan jadi Kristen, nerima Yesus jadi Mesias aja enggak. Maka aku juga diberi tugas menjadi rasul untuk orang Yunani, berhasil kerjaannya. Makanya aku bilang, aku curiga, jangan-jangan ketika Yesus adalah firman yang menjelma menjadi daging, jangan-jangan Paulus adalah yang berfirmannya menjadi daging, Bapa yang menjadi daging. Curiga aku. Gila, aku curiga aja, curiga, bukan berarti aku bilang iya, kecurigaan aja. Lihat dari kinerjanya lah, kinerjanya lo berhasil banget dia. Yesus udah anak, kalian nggak kepikir ya kayak gitu ya, dia anak Tuhan loh, datang diberi kuasa lagi ya. Tapi nggak berhasil menginjili orang-orang Yahudi. Tapi Paulus diberi kuasa sama roh-roh yang mengaku Saulus. Kok bisa-bisa dia betul-betul bersukses mengkristenkan orang Yunani? Berarti inilah kinerjanya. Makanya ya, jangan-jangan bapak kalian adalah Paulus ya. Karena ada tuh iblis lah yang menjadi bapakmu, karena dia menginginkan kematian Yesus. Kalau seandainya Tuhan harus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti harus menyelamatkan Paulus yang adalah iblis. Tuhan harus jadi iblis.
Berarti ini betul-betul Tuhannya Kristen yang menjelma jadi iblis, bisa jadi loh. Dengar teman bebek, Tuhan aja mau jadi manusia, kenapa Tuhan nggak mau jadi iblis? Kan manusia sama iblis nggak ada bedanya. Bayangkan ya, si iblisnya iblis nggak pernah nyembah iblis, lebih goblok manusia, semanusia-manusianya manusia nyembah manusia. Bahkan iblis nggak pernah memperkodok anaknya sendiri. Pernah kalian dengar cerita iblis memperkodok? Lebih mulia iblis daripada manusia loh sebenarnya. Lah, sedangkan Tuhannya Kristen aja jadi manusia aja yang lebih bobrok daripada iblis mau. Kenapa Tuhannya Kristen nggak mau jadi iblis ya? Jangan-jangan Tuhan benar-benar jadi iblis supaya menyelamatkan iblis yang adalah Paulus. Jangan-jangan ini ya, ini hanya dugaan aku semata ya, karena Tuhannya orang Kristen bisa jadi apa saja. Iblis Ya. memang Tuhannya Kristen. Oh, Yohanes 8:37 ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Oke lah. Iblis terkutuk, Yesus juga terkutuk. Sama memang. Subhanallah. Aku mau sarapan ini dulu, daging dulu ya. Jangan firman aja jadi daging, aku juga sarapan daging. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak karena aku sudah bawa korban akun 1 Uniriva 14 tadi sudah ditombak ya. Aku nggak mau lagi korban akun selanjutnya karena aku juga mau live streaming nanti membahas tentang tanda tanya ya, tanya jawab antara Uniriva dan anak domba, Bunda Gembala dan anak domba. Anak-anak domba yang ingin disembuhkan nanti boleh berkunjung ke warung Bunda ya. Warung Bunda itu memberikan obat-obatan untuk menyembuhkan kalian dari kegilaan. Jadi silakan, Bunda Gembala akan menemani kalian ya. Anak domba, anak serigala, Bunda udah siap hadapi kok ya. Jangankan anak domba, anak serigala, Bunda udah sering menemui anak ular beludak seperti Master Color ini ya, ular beludak. Oke ya, kita close dulu yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya anak-anak Bunda. Luar biasa, luar biasa, luar biasa ya. Oke, Ustaz Arif, Bang Daging, Pak Angon, Bang Biji, Bang Baal, aku turun ya. Semua ucapan aku itu salahkan Bible, jangan salahkan aku karena aku pembaca Bible. Dulu sebelum aku baca Bible, teman-teman, aku nih orangnya pemalu banget ya, lugu banget, polos banget, bicara itu kayak mikirnya panjang. Tapi setelah aku baca Bible, aku gampang birahi, teman-teman ya. Tapi alhamdulillah aku nggak kayak istrinya si Master Color, birahi cekot dildo. Karena si Master Color cuma 3 detik. Itu aku beda, aku birahi istighfar, birahi baca Quran, birahi ingat Allah supaya aku kembali ke jalan benar ya. Untung aku bukan Kristen. Kalau Kristen kan bingung tuh, kalau birahi cekot dildo kan ada gambar Tuhannya tuh. Ini rohani, kudus, tenang aja gitu. Bunda boleh ketawa kan Bunda ya? Boleh banget. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun dulu. Ada lu nggak rame. Baik teman-teman, terima kasih ya kita aturkan kepada Bunda Rifa, Uni Rifa yang telah berbagi dengan kita. Insya Allah di bawah ada 500 orang yang tentunya harus layak kalian mengambil semua ilmu yang didapatkan. Ya, kita tidak dengan kebencian. Saya katakan kita tidak dengan kebencian. Semua yang disampaikan oleh Utiripa, oleh kami semua ini berangkat dari keinginan untuk kemudian menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang pasti ya akan masuk dalam lembah kebinasaan. Kenapa kita tidak bergerak? Kenapa kita tidak pernah menyampaikan kebenaran ini? Pahit rasa iya, obat itu pahit, cenderung pahit, cenderung untuk tidak suka dengan badan kita. Tapi itulah kebenaran. Ya, apa yang ada pada Islam tentunya baik, bagus dan benar adanya. Tidak ada paksaan baik kalian untuk masuk agamanya. Jelas benar, salah, jelas salah. Mana yang benar seperti apa, kesesuaian data, fakta dan logika yang kita miliki, itu kebenaran. Ya, sementara kesalahan sesuatu yang menabrak logika kita, akal kita, bahkan hati kita pun nggak nyaman dengan itu. Saya lihat banyak kalimat-kalimat yang mendistract teman-teman Kristenan. Tidak nyaman, marah, emosi. Artinya itu ketidaknyamanan ada di kitab Anda dan itu bagian dari keimanan Anda. Bukan tuduhan, bukan pemaksaan. Tahu nggak gitu deh kayaknya. Cek lagi kitab kalian, ya, cek lagi. Jangan kebenci kepada kami. Tapi kalau ketika kalian mempersalahkan kami ada hak untuk menjawab, meluruskan. Saya mau lanjut. dulu ya. Saya mau turun dulu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya minta maaf Baal atas kesalahan Rifa tadi karena mengatakan kamu sanggup 2 jam
kalau ternyata nanti istrimu sama istrimu cuma setengah jam. Untuk kami tidak cukup dengan framing seperti itu kan. Saya tidak memframing tadi ya. Tidak ada nilai-nilai yang kamu dapatkan ketika kamu merasa benar memframing isinya enggak. Saya yakin saya malah kasihan kepada kamu. Ya, bagaimana bisa Anda hanya berkutit di dalam permainan framing, permainan kata-kata. Kami tidak boleh bermain kata-kata. Qul huwa moron. Kata kepada waktu menyakitkan. Kebenaran yang kami sampaikan, ajakan, seruan, bahkan mungkin hinaan yang berangkat dari kitab Anda bukan suatu hinaan, tapi penyadaran demi penyadaran yang kami lakukan. Kata Tuhan mati itu di akal kita nggak dibenarkan. Tuhan mati, Tuhan lapar, Tuhan haus, itu tidak dibenarkan secara akal. Dipaksakan ya silakan. Ya, yang akan Anda berhadapanlah dengan diri Anda sendiri, dengan akal Anda sendiri. Saya kasihan kepada kalian. Kebenaran telah datang. Al-haq mirobikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apalagi yang kamu dustakan. Salahkah kami datang kepada kalian untuk meninggalkan riba, meninggalkan perjudian, perzinahan, pembunuhan, kebohongan? Salahkah itu semua? Kebenaran harus jadi milik bersama. Kebenaran harus jadi milik umum. Islam tidak lagi harus jadi Islam, tidak. Kami Islam datang untuk kemaslahatan umat ini. Benar adanya. Sampai lepen salah, tidak dibenarkan. Hukum perjudian tidak dibenarkan. Itu akan jadi milik bersama. Orang jualan dengan cenderung hal yang halal itu cenderung benar adanya. Orang menjual dengan menggunakan jilbab itu kecenderungan ada. Ada sanksi sosial, ada garansi sosial dalam Islam. Allah, si Kang ini tidur itu. Dimiat saudaraku. Ya. Kami mencintai kalian. Keberadaan kami dan kehadiran kami untuk memberikan penjelasan, ajakan, seruan untuk kembali kepada kebenaran. Coba bayangkan ya, kalian nanti akan jadi hakim kalian itu ya diri kalian sendiri. Kalian akan membenarkan apapun yang kami sampaikan sekarang. Kalian akan menerima, mengakui betul. Dulu si Ripa ngomong begini, dulu si Angon ngomong begini, dulu si Baal ngomong begini, dulu si Pak Arif ngomong begini. Akan ada kalimat itu yang terbenam di hati Anda. Narasinya, kalimatnya, ajakannya akan diingat dan kamu yang jadi hakim. Betul, aku saksinya. Aku menyaksikan sendiri. Aku abai terhadap seruan. Aku menolak seruan itu. Aku menolak Tuhan yang datang kepada kami yang menggunakan nama Allah. Kami tolak Allah. Kami tidak menerima Allah. Kami menolak Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami tolak Tuhan yang konsisten dalam keberadaannya. Tuhannya umat Islam demikian sejak dari awalnya. Sebelum ada manusia pun Tuhan Islamnya begitu. Anda menolak itu. Anda cenderung menerima ada Tuhan di tengah peradaban. Tuhan datang setelah alam ini terbentuk. Anda menerima itu. Dan akal itu tidak membenarkan. Anda mengakui iya, secara akal tidak benar. Tapi aku memaksa menerima. Untuk apa? Karena aku menghindar dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dalam Islam. Aku malas sholat, aku malas sujud, aku malas untuk berkorban. Itu tidak sesuai dengan kehendakku. Aku ingin jadi orang bebas. Aku suka dengan laki-laki, biarkan aku begitu saja. Saya nggak perlu agama untuk itu. Aku suka dengan riba, aku suka dengan minjem-minjemin uang. Anda terbebas dengan itu. Anda terbebani dengan itu. Sesuatu yang kamu cintai, Anda pertuhankan sekarang. Anda suka dengan makan babi, yang babi diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh kitab Taurat, diharamkan oleh Yesus. Anda menolak itu. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai, apa yang Anda makan sekarang, Anda lakukan sesuatu yang berkecenderungan dalam mengikuti hawa nafsu kalian. Banyak cerita-cerita di masa lampau yang membenarkan adanya perbuatan Nabi Muhammad, tapi kalian pun menolak. Muhammad begini, Yesus begono, Musa begono, Ibrahim begini, kalian tolak. Enggak, aku nggak mau seperti itu. Nabi Muhammad poligami, Daud poligami, Ibrahim poligami, kalian menolak itu. Merasa benar sendiri, tapi yang kalian tolak adalah semua ketetapan-ketetapannya datang dari Tuhan alam semesta. Nabi Muhammad ditolak, Ibrahim ditolak, Musa ditolak. Siapa kita hari ini berani menolak ketetapan Tuhan? Yesuskah? Bukan ajaran Yesus. Itu ajaran dari Paulus.
bukan seseorang, bukan entitas yang dipercaya oleh Tuhan. Hanya ngaku diri orang benar, orang baik, tetapi perbuatannya, ucapannya, arahannya, nasihatnya, argumennya menyelisihi Yesus, menyelisih Taurat, menyelisih perbuatan-perbuatan ketetapan Tuhan. Jalankan itu. Bukankah iblis berkehendak demikian? Bukan itu cara-cara iblis untuk menipu manusia, mengatakan baik kepada yang buruk, mengatakan yang halal, yang adalah yang haram. Bukankah kalian melihat ketika kami hendak berdiskusi dengan kalian, waktu subuh kami sholat subuh, nanti sebentar lagi mungkin siang dikit waktu sholat lohor, kami sholat lohor. Ada perbuatan kami umat Islam yang kami lakukan, bukan semata-mata menghinakan keagamaan kalian, tidak. Ketika kami berkata-kata yang benar menurut Allah, menurut Rasul, menurut Al-Quran, itu ada nilai, ada poin yang kami dapatkan. Perbuatan sebesar biji zarah pun itu kebaikan, akan ada nilai yang kami terima dari Tuhan pemilik alam yang maha detil dalam memberikan penilaian. Anda tahu dan Anda membenarkan ada kucing masuk ke got, anak kucing Anda angkat, Anda pasti meyakini bahwa ada nilai yang saya dapatkan dari Tuhan alam semesta, karena aku telah mengangkat sesuatu yang salah, yang tidak pada tempatnya, aku tempatkan tempat yang benar. Anda membenarkan itu. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang agung yang hari kami sampaikan kepada kalian? Katakan Allah itu agung, Allah esa, Allah itu as-samad, lam yalid wa lam yulad. Bukankah itu kalimat yang benar? Kalimat yang diakui oleh hati sanubari kita, akal budi kita ini. Pernahkah kalian memframing kepada kami, anjing goblok banget si Angon, punya Tuhan nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur? Pernah nggak Anda berpikir gitu? Nggak pernah. Karena benar bahwa Tuhan itu tidak layak, tidak mati, tidak layak untuk tidur, apalagi ngantuk. Tidak ngantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Itu kebenaran narasi, kebenaran diksi. Tuhan terbentuk dari manusia, Tuhan terbentuk dari roh, itu pun akalnya kita nggak membenarkan. Gimana bisa Tuhan terbuat dari? Sesuatu terbuat dari berarti dibuat. Sesuatu yang dibuat berarti ada yang membuat. Biarkan untuk Tuhan menjadi pribadi yang agung, mulia, tinggi, tidak tersentuh. Tidak ada kemampuan manusia untuk mengeksplor siapa Tuhan. Yang bisa mengeksplor Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sedikit ilmu kita tentang Tuhan, sedikit ilmu kita tentang ruh. Dan itu benar. Yang sedikit itulah yang menjadi kita eksplor bareng-bareng. Betul, hari ini saya hidup juga bukan maunya saya. Besok saya juga mati pun bukan maunya saya. Kenapa nggak kita persiapkan kematian kita sejak dari sekarang? Isi dan hal yang baik, yang positif, yang dibenarkan oleh syariat Tuhan. Ya, siap. Lanjut. Oke. Kang Balang lagi, silakan. Silakan. Kau mengajak agar kembali ke Tuhan yang benar, seolah-olah Tuhanmu adalah Tuhan yang benar yang kau sembah, dan Tuhan kami Tuhan yang tidak benar. Bolehlah itu. Sekarang dibuktikan Tuhanmu-nya. Kalau dia adalah Tuhan yang benar, apa bukti yang diberikan Tuhanmu bahwa dia adalah Tuhan yang benar? Silakan Angon. Oke. Ya, tapi keberadaan Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan kebentukan. Oke. Kan Tuhan. Oke, silakan. Kita tes dulu si Gabriel ini. Gabriel. Kita tes dulu kamu ini ya, paham nggak kamu dengan apa yang kamu ucapkan ya? Tuhan yang benar ya, definisikan dulu itu. Tuhan apa, benar apa, coba. Oke, kita definisikan dulu biar kita dapat apanya ya, kelanjutannya. Tuhan adalah suatu entitas yang disembah, ditaati oleh manusia, yang kepadanya manusia tersebut menyerahkan segala hidupnya, hidup dan keselamatannya setelah kematian. Oke.
Itulah Tuhan Tuhan ya, yang kepadanya seluruh jiwa dan raganya dan hidupnya setelah kematian kepada Pak Gabriel, saya potong dikit. Bagaimana kalau Tuhan tidak menciptakan kita? Apa Tuhan nggak ada? Kan Anda seakan-akan mengatasi, maaf saya potong dulu. Anda seakan-akan kita berabdi kepadanya gitu kan? Ketika Tuhan tidak menciptakan kita, apakah Tuhan nggak ada? Anda salah bernarasi di sini, Kang. Seakan-akan Anda ada keterikatan antara kita dengan Tuhan. Saya keberatan dengan itu. Sebentar Pak, sebentar. Sekarang Bapak deal nggak dengan definisiku itu? Kalau tidak deal, silakan Bapak membuat definisi yang sesuai dengan dia. Nggak cocok. Lanjutkan lagi, Nggak lanjut. cocok, silakan. Definisi Tuhan menurut Islam apa? Coba batasan-batasannya. Ya itu subjektif itu Gabriel ya. Kalau kamu merujuk pada KBBI ya, definisi Tuhan itu ada dua di sana. Yang pertama secara objektif, yang kedua secara subjektif ya. Kalau definisi yang pertama di KBBI itu kenapa disebut objektif? Karena menyertakan ya definisi itu secara konsepsional ya. Memberikan ciri-ciri Tuhan itu bagaimana di sana menyebutkan ciri-ciri Tuhan itu maha kuasa ya, maha perkasa dan seterusnya, maha pencipta ya, maha pengasih penyayang dan seterusnya begitu ya. Kalau definisi yang kedua itu definisi yang kamu ucapkan barusan Gabriel ya, yang hanya sebatas imani saja, nggak disebutkan ciri-ciri Tuhan itu bagaimana. Nah di KBBI itu ya diberi contoh misalnya orang yang menuhankan uang ya. Kalau itu dianggap dia sebagai Tuhan, ya itu menurut dia Tuhan udah. Dan itu sifatnya subjektif saja, menurut dia saja. Dan tidak punya ciri-ciri Tuhan yang tadi, maha hidup, ya, maha mencipta, maha berkuasa, dan seterusnya. Gitu Gabriel. Jadi definisi Tuhan itu ya harus lengkap. Sebentar, aku lagi. Mari kita masuk ke kelanjutan. Mengapa manusia sekarang kita uji ya. Tunggu Pak, gini Pak. Dulu ya. Sebentar Pak Daging gini. Yang kedua, mengapa manusia ini gantian lah. Yang kedua Gabriel, definisi benar itu apa? Coba kebenaran. Tuhan yang benar, ayo. Benar apa? Oke, berarti kita nggak sepakat ya tentang definisi yang kedua tadi ya. Ya keliru kamu, nggak berdasar. Nggak berdasar. Berarti oke, definisi Tuhan yang kita sepakati apalah ini kira-kira ini, biar kita maju. Nah, aku tadi kasih data di KBBI ya. Nah itu dia memang mau nggak mau kamu Yang harus sepakat itu. ya sebentar Pak Daging. Berarti nggak apa-apa lah. Aku siap pun aku dibatalkan definisiku itu. Maka definisi Tuhan yang benar adalah yang maha kuasa, yang maha pencipta. Begitu Pak? Ah iya betul betul. Oh, maha pencipta, maha kuasa. Oke Pak. Jadi Clear, ya. Pak, kita Nah, sekarang definisi benar apa Gabriel? Lanjutkan. Sepakat Oke. dulu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Sepakat. Karena Sang Maha Nggak Kuasa itu bisa. maha. Tuhan di dalam Islam tidak mungkin jadi manusia. Tuhan di dalam Kristen bisa jadi manusia. Jangan kemana-mana dulu. Aduh, Definisi sepakat dulu lah. Kalau di situ aku Wah. nggak sepakat karena Tuhan kami Yesus itu datang sebagai manusia. Ya itu nanti, itu kita bicara epistemologinya nanti ya, Gabriel. Iya gini. Benar itu hari apa? ini- Benar apa? Coba Gabriel dulu. Benar itu apa? Biar lanjut ini. Nanti baru kita lanjut. Sekarang- Benar apa? Tadi aku Ya sudah yang tadi aku sesuai dengan KBBI lah Gabriel. Tuhan itu esensi tertinggi yang disembah, yang maha Iya. perkasa. Iya kan? Iya Pak. Yang Iya, maha perkasa oke lah. dan maha lainnya. Nah, iyalah. Oke, sekarang kita ada deal lah dulu di situ. Mari kita naik ke berikutnya, definisi benar, ya kan? Oke, tadi aku udah mengeluarkan definisi sesuai dengan yang kusimpulkan dari informasi yang kudapatkan. Pak Daging dulu buat definisi benar dulu. Sesuai dengan definisi Pak Daging saja lah. KBBI itu, KBBI kan itu. Kamu yang saya tanya loh. Kalau kamu nggak tahu, baru aku jawab. Aku tahu. Tadi kan aku tahu, aku duluan. Sekarang Pak Daging duluan. Apa sih? Kamu yang saya uji gitu loh. Malah nanya balik sih. Kamu yang saya tanya tadi di awal. Bapak nguji saya. Berarti Bapak lebih pintar dari saya. Kan begitu artinya Memang gitu. itu faktanya, makanya saya tes kamu. Oke. Gini Pak, kalau hanya menurut KBBI Pak, itu kan ngetik-ngetik di Google pun bisanya itu. Sekarang Iya, yang pintar itu Pak. jelaskan. Yang penting berdasar gitu loh.
Nggak mungkin Oke kan lah. kamu definisi benar itu gorengan, nggak mungkin kan? Oke lah, aku jawab nggak masalah. Definisi benar adalah suatu apa ya, suatu situasi di mana si keadaan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi apa ya, semacam sebab dan akibatnya itu sinkron, itu Pak kira-kira. Apa sebab akibat sinkron ini? Artinya Itu kebenaran kausalitas. itu kan, iya, artinya kebenaran itu sesuai dengan apa yang bisa dikatakan diduga kayak macam apalah ya, kayak macam skripsi. Gabriel. Di KBBI sesuai sebagaimana adanya gitu loh, ya. Nah, itu Apa yang kita sesuai. ucapkan, kita sampaikan, kita katakan itu sesuai dengan faktanya, keadaannya, Secara kenyataannya, itu sinkron data, dia dengan objek, apa yang bukan. Kalau secara sinkron, nyambung. ilmiahnya apa itu? Ya, kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Contoh nih, depan saya HP, saya bilang ini HP. Nah, Ucapan iya. Bukan goreng. namanya benar, ya. Kalau saya bilang Korek ini, gimana Bang Daging? Kalau HP dibilang korek nanti gimana? salah. Itulah yang namanya Salah. salah. Ah, gitu Gabriel Oke, ya. sesuai. Sekarang Ya, Pak. Tuhan yang benar Gabriel ya, ketika dikatakan ya, Yesus itu ternyata tidak maha berkuasa. Kenapa? Karena dia hidupnya tergantung dari ASI ibunya. Berarti dia gagal sebagai Tuhan, gitu loh Gabriel. Oh gitu, nggak memenuhi syarat dia gitu. Lah memang begitu. Tuhan kan maha kuasa. Oke. Tapi bisa bagaimana jika Tuhan itu yang maha kuasa ini turun sebagai manusia? Bisa nggak kira-kira si maha kuasa ini menjadi manusia, datang sebagai manusia? Berarti pembahasan kamu bukan pembahasan tentang hakikat lagi atau ontologis lagi, tetapi tentang epistemologi ya. Yaitu Dari maha ke tidak maha Ah. gimana sih Gabriel? tentang asumsimu itu Tuhan jadi manusia kan gitu. Ya kan? Oke, betul. Dapatkah si maha kuasa ini datang mengambil wujud manusia? Ini nggak maha kuasa berarti. Sebentar Arif, Itu sabar. Biar kasih lagi asumsi Enggak, Gabriel ya. jawabnya dapat atau tidak dapat, tidak mampu atau tidak mampu. Ya, Ya nanti bahasanya ke situ nanti. Kalau Aduh. aku Gabriel, Tuhan itu maha berkuasa, semuanya mampu. Masalahnya adalah kamu tahu dari mana tentang Tuhan. Misalnya kalau cuma sebatas klaim ya, aku juga bisa bilang nih Gabriel ya, Tuhan maha berkuasa, mampu jadi apa saja, termasuk jadi bang daging. Bisa nggak Gabriel? Bisa nggak tuh jadi bang daging? Kalau Tuhan datang mengambil wujud bang Nggak daging bisa saja. dijawabkan. Artinya ya, pernyataan kamu tentang Tuhan jadi manusia itu cuma sekedar asumsi. Kalau asumsi mah orang bebas ngomong apa saja. Cuma kalau asumsi. kita bicara tentang Tuhan ya, itu harus berdasar. Dasarnya dari mana? Ya dari Tuhan itu sendiri. Bentuk konkretnya dari Bagaimana apa? Dari Bagaimana kitab cara suci Gabriel. Nah, masalahnya adalah kitab suci ini ada banyak. Dipastikan dulu di antara kitab suci itu yang layak dipercaya atau yang kredibel itu yang mana? Bagaimana kita memastikan kitab suci itu layak dipercaya secara metodologis dan secara ontologis gitu loh. Boleh, silakan. Sekarang Harus kita dipastikan dulu itu benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, kenyataannya ya, kitab suci Kristen yang namanya Biblos itu tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan tulisan-tulisan ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus. Nah, itu bukan dari Tuhan.
Oke, apakah kitab suci Al-Quran berasal dari Tuhan? Ya jelas, Dari mana kau memastikan itu kitab dari Tuhan? dari data. Misalnya dalam Apa Islam ya, siap? wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama seperti Yesus juga bilang ya, segala firman yang aku terima telah aku sampaikan dari Tuhan. Yesus mengklaim dari Tuhan. Nabi Muhammad mengatakan ya, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Nabi Muhammad itu tidak lain juga adalah dari Tuhan, wahyu, firman dari Tuhan. Sama-sama mengklaim dari Tuhan. Harusnya yang menjadi data itu adalah ya ucapan yang diklaim sebagai firman itu, wahyu dari Tuhan itu, pengajaran ya dari Tuhan itu ya, yang terdokumentasi perkataan Yesus ya, ucapannya, pengajarannya terdokumentasikan, dituliskan maupun dihafalkan pada saat dia masih hidup. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, dia klaim itu dari Tuhan, itu terdokumentasikan pada saat dia masih hidup. Dalam Islam jelas clear data-datanya. Al-Quran itu disuruh dituliskan ya oleh para sahabatnya, misalnya Zaid bin Sabit penulisnya gitu ya. Nah sementara Kristen nggak begitu ceritanya, tidak terdokumentasikan pada saat dia masih hidup, tetapi 80 tahun kemudian, 70 tahun kemudian baru dituliskan. Artinya ya itu tidak berdasarkan dokumentasi yang sejaman dengan Yesus gitu ya. Nah, naik ke Kerin. Oke. Nah, kalau begitu ceritanya maka secara kualitas ya kitab suci Kristen ini artinya tidak layak jadi acuan ya kita mengenal tentang Tuhan karena bukan dari Tuhan. Kualitasnya hanya secara dengan cerita dongeng, mitos dan legenda ya atau hayalan saja, hasil imajinasi. Yang Mari. kalau kita kaji lebih jauh ya, dari mana inspirasi cerita dongeng tentang Yesus ini dalam Biblos? Kita bisa cari data-data pembandingnya ya. Baru kita bisa simpulkan itu ya. Memang ada data pembandingnya misalnya ya. Klaim paling utama, klaim paling mendasar dari konsep ketuhanan Kristen yang seperti yang disampaikan oleh Gabriel tadi ya, Tuhan jadi manusia ya. Itu istilah yang mereka pakai adalah firman ya. Jadi firman itu adalah kata kunci dasar dari keimanan kekristenan ya. Alasan utama Kristen menyembah Yesus yang manusia itu ya dianggap sebagai Tuhan, kata kuncinya itu tadi ya firman, karena Yesus itu firman. Nah masalahnya firman ini sebenarnya ya teman-teman ya adalah terjemahan dari beberapa kata atau istilah dalam Biblos itu yang semuanya diterjemahkan menjadi kata firman ya, dari kata logos ya, dari kata rema, dari kata grape, semua diterjemahkan menjadi kata firman. Maka kata firman dalam kitab Kristen itu sebenarnya ya bisa ditarik kemana-mana maknanya, definisi pengertiannya begitu ya. Nah, dalam konteks ketuhanan sebenarnya ya, istilah firman ini merujuk kepada kata logos. Nah, inilah dasar keimanan kekristenan yang tadi kita bilang kualitas setara dengan cerita dongeng ya. Kata logos inilah yang menjadi inspirasi ya konsep ketuhanan kekristenan ya, karena kata logos ini ternyata bukanlah Kristen yang pertama kali memunculkan istilah ini, dan bukan Kristen yang pertama kali ya punya konsep ketuhanan dalam definisi logos, yaitu Tuhan jadi manusia. Kata logos ini sudah lebih dulu dikenal, sudah lebih dulu mapan sebelum Kristen itu muncul, sebelum Yesus itu lahir. Dengan kata lain, Kristen mengadopsi, menjiplak ajaran pagan ini ya, dan inilah kemudian yang menjadi inspirasi konsep ketuhanan Kristen ya, yang dari kitabnya yang setara dengan cerita dongeng tadi teman-teman. Ya gitulah Gabriel ya. Oke. Sekarang mari kita, oke lah, kita anggaplah dulu ke kitab kekristenan ini dongeng lah dulu dengan argumen-argumen Pak Daging. Lalu mari kita cek ke
Tes cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hilang suaranya itu dia. Gabriel, woi. Pantasan kok hilang, Sen. Lanjut ya. Kenapa di mute aku? Lu siapa yang mute? Woi. Nah, sebentar. Metode penulisan Al-Quran dan Alkitab sudah sangat, memang dua metode penulisan yang berbeda. Kalau Alkitab itu memang dia di perjanjian lama dan di perjanjian baru, gaya penulisannya itu adalah narasi, semacam tulisan peristiwa-peristiwa yang mana isinya itu di situ semua. Ucapan Allah di situ, ucapan Nabi di situ, ucapan Yesus di situ, rangkaian peristiwanya di situ juga, gado-gado memang dia, sehingga lebih cenderung memang ini kitab-kitab Alkitab kami ini sejarah peristiwanya itu yang diceritakan. Di dalam sejarah peristiwa ini isi pembicaraannya pun di situ juga. Contohnya Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, begini begitu, begini begitu." Di situ juga di kitab sejarahnya ini kan. Yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini adalah rentetan peristiwa pada masa hidup Yesus kan begitu. Tetapi Al-Qur'an berbeda memang dia. Dia langsung pernyataan Allah langsung kepada malaikat Jibril dan Muhammad, tanpa ada rangkaian peristiwa, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah Al-Quran ini kan hanya diberikan oleh seorang saja, Muhammad saja yang menjadi saksi. Dia yang menerima wahyu, dia yang menjadi saksi, dia yang mengapakan, dia yang membenarkan. Bagaimana kita bisa membenarkan Muhammad ini saja kalau hanya dia sendiri sebagai pembawa informasi? Tidak ada orang lain yang memvalidasi pernyataan Muhammad ini benar atau tidak benar. Karena bisa saja Muhammad ini menipu dia terhadap pernyataan Allah, padahal untuk kepentingannya sendiri. Silakan Pak Angon. Ya saya dong menanggapi, gimana kamu ini? Berpotensi Muhammad melakukan penipuan terhadap isi Al-Quran dengan untuk kepentingannya sendiri. Iya, gantian ya. Kenapa tidak? Gantian gitu. Silakan. Iya, belum apa-apa udah panik, gimana sih? Yang kita bicarakan tadi, Gabriel, ya, bukan tentang kontennya, bukan tentang isinya, ya, bukan tentang matannya, ya, tapi tentang ya metodologi penulisannya, ya, tentang transmisi tulisan, ya, tentang sanad, Gabriel, ya. Itu dua aspek, dua konteks yang berbeda itu, ya. Kalau kita bicara tentang transmisi tulisan, ya, atau metodologi penulisan tadi, ya, nah sini kita bisa lihat, kasih contohnya ini, ya, tentang asal usul dari mana kitab Kristen ini sumbernya, ya, kok bisa-bisanya kitab Biblos itu diklaim sebagai kitab suci, kan begitu, ya. Bagaimana konfirmasinya? Apakah berdasarkan metode yang ilmiah, berdasarkan data primer, ya, ataukah ini hanya sekedar ya hasil dari kesepakatan konsili atau kanonisasi, dan kata lain berdasarkan dogma, subjektivitas gereja, gitu ya. Nah, jadi jelas di sini kita dapat ini menilai ya tentang metodologi ya transmisi tulisan dari tentang Yesus ini dari penulis-penulis Biblos, ya. Gospel ini Lukas ini, ya, Lukas 1:1 ini kurang besar di Bang Kucang, kurang jelas ini, atau yang dibesarkan sedikit Bang Kucang, ya, Bang Kucang monitor. Nah ini, ya, ini bicara tentang metodologi, Gabriel, ya, bicara tentang transmisi, tentang sanad, ya, tentang referensi, gitu ya. Nah dari sini kita bisa menilai nih Theophilus yang mulia, banyak orang. Dari sini aja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan ini bukan firman Tuhan, bukan perkataan Tuhan, tetapi kata pengantar dari si Lukas. Harusnya dari sini saja ini sudah membuktikan ya kitab Kristen ini bukan kitab suci. Udah gagal di sini saja ini dari kalimat pertama sebenarnya kalau kita berakal sehat, ya, punya standar ilmiah yang benar, gitu ya. Nah kemudian dari mana si Lukas ini mendapatkan ya keterangan ya tentang Yesus, profilnya atau perjalanan hidupnya, keimanan, ketuhanan dan seterusnya, ya, dari banyak orang, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun dan seterusnya, ya. Kemudian oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata, pelayan firman, ya.
karena itu setelah aku menyelidiki ya, masalahnya adalah ya, ini secara kualitas sama saja dengan cerita dongeng tadi. Kenapa? Karena banyak orang ini, mereka ini nggak jelas siapa orangnya. Apalagi kalau kita bicara kompetensinya, moralitasnya, dan seterusnya. Coba kamu perhatikan cerita dongeng, mitos, dan legenda di mana contoh ya, Sang Kuryang atau Malin Kundang. Coba periksa, tanyakan dari mana asal usul cerita dongeng ini. Pasti jawabannya sama ini dengan klaim si Lukas ini, dari banyak orang. Gitu aja, simple, nggak jelas. Data primernya dari mana ya, sumber pertamanya dari siapa nggak jelas ya. Makanya ya, secara metodologi penulisan aku bilang tadi ya, kitab Kristen ini nggak ada bedanya dengan cerita dongeng. Yang membedakan kitab Kristen ini dengan cerita dongeng itu satu-satunya cuman ya, Kristen ini terlembagakan ya, terorganisasi ya. Itulah yang membedakan. Makanya dia bisa lestari, apalagi ya diadopsi oleh Imperium Romawi dan penjajah-penjajah Eropa di masa lalu. Ya itu aja yang menyebabkan mereka hadir sampai hari ini dan lestari dan berkembang begitu ya. Bukan karena sebab-sebab berakal sehat dengan metode yang ilmiah gitu. Enggak. Dari sini kita bicara metode itu ya. Kemudian ya, kita bicara tentang perkataan si Gabriel tadi yang mengatakan ya, kami ini berurutan dalam ceritanya ya, sementara kitab Al-Quran nggak begitu. Justru itu membuktikan ya, berurutan itu cerita dongeng karena udah disusun duluan, sementara Al-Quran ya, turunnya ayat itu ya nggak secara langsung, nggak satu buku gedebuk plek gitu, nggak selesai satu tulisan sampai berurutan sampai selesai, tetapi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian datang wahyu yang menjelaskan, yang menerangkan, yang mengarahkan. Begitu berangsur-angsur Al-Quran itu turun. Nah kemudian saksi ya, dari awal juga dijelaskan, Gabriel mungkin yang menyimak ya, yang namanya firman wahyu Tuhan itu ya, masing-masing kita punya klaim ya. Islam punya klaim tadi ya, mayantiku anilawain huwa ilawayu yuha tadi ya, perkataan Nabi Muhammad itu wahyu ya. Sama seperti Yesus juga mengklaim ya, dia menerima firman kemudian menyampaikannya ya. Jangankan saksinya Gabriel ya, yang di firman Yesus itu menerima firman ya, firman yang pertama saja nggak jelas yang mana Yesus itu terima, firman yang terakhir aja nggak jelas yang mana yang dia terima ya. Ini firman dalam konteks ini ya, wahyu pengajaran dari Tuhan ya, bukan firman dari manusia nih Gabriel ya. Jangan kemana-mana, jangan belok-belok melenceng ya isi kepalanya ya. Nah itu Gabriel ya penjelasannya, silakan. Oke. Nah, Bang Daging tadi bilang ini lebih cenderung Alkitab ini mengarah kepada cerita dongeng yang mana isinya dituliskan oleh seseorang sesuai dengan hasil penyelidikannya seperti Lukas 1 ayat 1. Jadi aku bilang begini, Alkitab ini kenapa sampai ada 4 penulis Injil itu? Kenapa harus lebih dari 1? Karena di orang Yahudi, kesaksian peristiwa itu jika hanya diberitakan oleh satu saksi itu nggak dipercaya. Artinya jika hanya jika Matius saja, hanya Matius yang bersaksi bahwa Yesus itu disalibkan, maka bisa kita curigai Matius ini berbohong. Artinya karena dia sendiri sebagai saksinya. Tetapi biasanya di dalam orang Yahudi, paling sedikit 2 orang saksi tentang sebuah peristiwa, maka itu layak dipercaya. Tetapi Injil memberikan 4 kesaksian penulis yang berbeda untuk memberikan sebuah penguatan
peristiwa itu benar-benar terjadi. Jangan ada subjektivitas satu orang saksi. Kalau satu orang saksi nggak dipercaya memang dia. Jadi makanya itu 4 Injil ini memberikan kesaksian tentang semua peristiwa mulai dari kelahiran sampai pada kematian dan kebangkitan. Makanya orang Yahudi Kristen tidak percaya Al-Quran karena Muhammad sendiri yang menerima wahyu, dia pelaku, dia saksi sendiri, tidak ada saksi lain selain Muhammad sebagai sumber daripada Al-Quran. Dan jika ditelaah isi Al-Quran, banyak isi ada itu Putus suaranya, apa sinyal aku apa sinyal dia nih, Pak Angon, Bang Ucap. Sinyal kuota habis. Sinyal si Gabriel. enggak gini mak gini. Jelasin. Beli kuota Jelas? dulu. Iya. Enggak, ini jelas enggak ini? Putus suaramu tadi. Oh gini, dengar. Di dalam kekristenan, jadi itu kami punya 4 Injil. Kesaksian satu penulis, kami nggak percaya. Jika satu orang saksi, itu tidak layak dipercaya dalam hukum Yahudi. Harus paling sedikit dia 2 saksi. Makanya Injil menulis dalam 4 saksi, 4 penulis yang memberikan kesaksian bahwa peristiwa kelahiran, kebangkitan dan kebangkitan itu benar-benar terjadi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini Muhammad sebagai pendengar wahyu, dia juga pelakunya, dia juga kesaksinya, hanya dia sendiri saksinya, tetapi dia wajib dipercaya. Ini tidak laku, enggak. Makanya orang Yahudi pada zaman dulu, Yahudi dan Kristen tidak percaya dengan Muhammad karena Muhammad sendiri pelaku dan dia saksi sendiri. Yang berikutnya lagi, isi Al-Quran, ada isinya ini yang menguntungkan si Nabi, yang mana isinya itu memberikan keistimewaan pada dirinya sendiri, yang mana tidak mungkin Tuhan memberikan wahyu untuk kepentingan seorang Nabi tersebut. Begitu dia, contoh di Al-Ahzab 50. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan luar biasa keistimewaan kepada Nabi, dia dapat menikahi A, B, C, D, J, dan itu tentu sih dicurigai Nabi ini mengeluarkan wahyu itu atas kepentingan dia sendiri. Silakan Pak Angon. Daging Bang Angon dikit aja. Kok nggak mention saya ya? Lanjut, silakan Bang. Aku dikit aja tanya Gabriel. Kalau sumbernya 4, kalau terjadi kontradiksi gimana? Oke, seperti di penyalipan Yesus itu ya, di penyalipan Yesus ada memang dia ucapan terakhir itu bisa agak ada yang tidak. Contohnya lalu Yesus selesai, contoh kan. Ada itu Eli Eli lama sabatani. Di Markus nggak ditulis, di sini ditulis. Nah, itu nggak jadi poin masalahnya. Yang jadi Tentang intinya jam, peristiwa tentang jam, penyalipan itu tentang- terjadi. Artinya, Tentang jam penyaliban. oke, tentang jam. Yang mana Jam yang benar? penyalipan itu dia di teks, tapi di saksi 1. Jadi ada yang jam 12, ada yang jam 3 gitu kan. Jadi ini penulisannya ini di jam 12 ini ada dia jam Romawi dan jam Yahudi karena pemerintahan yang berbeda bisa dia menjadikan ini tulisan yang berbeda. Jam 12 di Romawi itu jam 3 dia di jam perhitungan Yahudi. Nah, tetapi begini dia. Itu kan versi penulis, tetapi yang paling penting kejadian itu peristiwa itu terjadi dari 4 kesaksian, bukan satu saksi. Kalau Begitu kekristenan, tanpa saksi yang kuat kalau nggak bisa penulisan dipercaya. yang benar, bentar dikit saya. Kalau penulisan yang benar kan, kalau lokasinya di mana, berarti pakainya jam yang di lokasi itulah. Nggak mungkin pakai lokasi jam mereka menulis. Nah, Ya. makanya di inilah dia. Para penulis ini kan sini Bang, dia ini bukan orang Yahudi, dia ini seperti Iya, tapi kan mereka pendatang yang bercerita tentang Yesus di lokasi yang sama. Sabar dulu. Tidak mungkin dia pakai jamnya setempat dia. sabar dulu. Itu belakangan lah dulu itu tergantung versi si penulis. Itu kita nggak bisa memaksakan sesuai dengan ya emang dia penyelidik penulisnya apa mau kita katakan.
Iya, Jadi kalau mereka Matius mengatakan ini kan lokasi Lewi itu si pada- pemungut Pak. Sebentar Bang. Abang nggak bisa memaksakan penulis harus begini, harus begitu, tergantung siapa penulis. Kalau Lewi yang atau Matius itu dia memang orang Yahudi, dia menggunakan jam Yahudi, tapi yang kami tahu dia itu jam 3 sore. Makanya kan di Jumat Agung jam 3 sore akan ibadah Via Dolorosa. Jam 3 sore itu ketuk lonceng 7 kali. Nah begitu. Tapi dia mengatakannya kan pada lokasi yang Peristiwanya sama, yang paling penting. jamnya berbeda. Nah, Jangan itu, Bang, tidak jangan menjadi- dikabur-kaburkan begitulah. Ngaku saja Oke, kalau saya emang bertanya itu Abang, berbeda. apakah sekarang begini, apakah dengan perbedaan jam ini menjadikan peristiwa itu tidak terjadi? Penyalipan itu? Yang benar yang mana Nggak masalahnya? ada, Kita ini kan Gabriel. bicara kebenaran. Tunggu dulu. Kita Nggak bicara ada kebenaran. perbedaan jamnya, Sebentar. Gabriel. Ya. Apakah Yang ada itu perbedaan awal hari atau perbedaan perpindahan hari. Itu beda, bukan jam yang beda. Sebentar, Ngadi kau ini. gini, ada dua penulis yang memberikan jam yang berbeda sesuai versi masing-masing. Tetapi, apakah hanya karena perbedaan versi ini menjadikan kita menarik kesimpulan bahwa peristiwa itu tidak terjadi? Penyalipan itu tidak terjadi? Kan tidak juga. Ya aku ini ya tanggapin sedikit nih Gabriel ya. Si Gabriel ini Silakan. bilang sepanjang lebar ya. Bible itu ditulis berdasarkan saksi mata ya. 4 orang saksi mata menguatkan ya, kesimpulan Bible itu lebih ilmiah ya. Masalahnya si Gabriel ini kupingnya nggak dipasang dari tadi, udah panjang lebar aku ngomong ke sana kemari ya. Dia bernarasi tanpa merespon, tanpa menanggapi, tanpa memahami yang aku sampaikan. Coba matamu ke layar Gabriel ya. Di sini jelas si Silakan. Lukas ini bukan Silakan. saksi mata. Kau bilang dia Betul. saksi mata, gimana kau ini ya? Sangat jelas dia itu Matius. mendapatkan data, berita ya, keterangan tentang Yesus Dari saksi banyak mata. orang, bukan dia saksi mata. Dari Gimana saksi kau mata. ini? Betul. Kau bilang penulis Aku tidak ini mengatakan saksi Lukas mata. saksi mata. Coba benar itu tadi apa? Ada saksi mata, Definisinya, Matius Gabriel. saksi. Benar itu apa? Definisinya. Sabar, mati. Loh, tunggu dulu, jangan dikte aku, tunggu, tenang dulu. Aku mengatakan bahwa itu 4 kesaksian untuk memberi penguatan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu benar dan kuat. Agar kuat dia, Matius, Lewi si pemungut pajak itu adalah murid langsung Yesus. Yohanes anak Zebedeus, penulis kitab Injil Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus itu. Jadi mata gua ya, ke layar, mata Lukas, ke layar coba Gabriel. lucu. Nanti izin saya komentar dikit ya, Gabriel. Nanti setelah kalian. Lanjut. Silakan lanjut Bangun. Gini Kang Gabriel, izin ya. Ketika Anda mempertanyakan nih Kang, kebenaran menurut versi yang Anda lebih cenderung ya, saya membacanya Anda lebih cenderung kepada saksi. Saksi yang Anda miliki Kang, itu tidak kemutlakan. Betul. Yang Anda harus perhatikan adalah apakah isi muatan yang dibawa Nabi kami sesuai enggak dengan akal yang kita miliki. Contoh, Tuhan itu tidak kelihatan. Itu akan salah Nabi kami kalau ternyata Tuhan kelihatan. Anda nih melihat Tuhan, saya melihat Tuhan, insya Allah berarti Om. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.